Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Nisa Hairani, salah satu member for my channel. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya video ini. Nah, pada materi ini saya ingin membahas tentang segi 4 dan segi 3. Segi 4 itu salah satunya adalah jajar genjang. Jajar genjang itu merupakan salah satu segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang sejajar, yang berhadapan ini itu sama panjang. Jadi unsur-unsur dalam jajar genjang itu ada sisi, diagonal, tinggi, dan alas. Jadi sebelum kita ke contoh soal untuk menghitung luas dan keliling dari sebuah jajar genjang, saya ingin kasih tahu dulu nih ke teman-teman yang belum mengenal jajar genjang. Yang dikatakan sisi pada jajar genjang itu adalah DC, kemudian sisi yang berhadapannya itu AB, BC itu berhadapan dengan DA. Jadi setiap sisi-sisi yang berhadapan itu memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian tadi ada yang dikatakan diagonal. Diagonal pada jajar genjang itu adalah AC dan DB. Kemudian yang dikatakan tinggi itu adalah garis putus-putus yang ini teman-teman. Nah, itu adalah tinggi dari jajar genjang ABCD ini. Sedangkan yang dikatakan alas, alasnya itu adalah DC ya. Nah, alas itu selalu tegak lurus terhadap tinggi dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau untuk gambar yang kedua ini teman-teman sama ya, alasnya itu adalah DC karena dia tegak lurus terhadap tingginya. Tapi untuk gambar yang nomor 3 ini teman-teman, ini beda ya, jangan kalian samain. Alasnya itu bukan DC teman-teman, tapi alasnya adalah CB. Karena alas itu selalu tegak lurus terhadap tingginya. Tingginya yang ini nih, garis putus-putus. Berarti alasnya yang di bawah, yang CB, bukan DC. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah keliling dan luas jajar genjang berikut. Oke, kita jawab ya teman-teman. Nah, rumus dari luas jajar genjang itu adalah alas dikali dengan tinggi. Ingat ya teman-teman, tadi mana yang alas dan mana yang tinggi. Nah, jadi kalau pada gambar ini, alasnya itu yang mana teman-teman? Ya benar, alasnya itu adalah 7 cm karena tingginya itu 4. Alas itu selalu tegak lurus terhadap tinggi. Berarti jawabannya 7 cm yang ini alas dikali dengan 4 cm tingginya. Jawabannya adalah 28 cm kuadrat. Oke, sekarang kita jawab keliling ya teman-teman. Nah, keliling itu gampang banget ngingetnya teman-teman. Keliling itu adalah jumlahkan aja nih sisi-sisi terluar pada jajar genjang ini. Nah, sisi-sisi terluarnya itu mana aja Kak? Nah, lihat ini ya. Ini berarti 7 cm ditambah 5 cm ditambah berapa ini? Nah, ini 7 juga ya, karena sisi yang berhadapan itu sama panjang. Kalau di sini 7, berarti sisi yang ini juga 7. Kalau ini 5, berarti sisi yang ini juga 5. Tambahkan aja ke 4 sisinya teman-teman. Oke, berarti 7 tambah 5 tambah 7 tambah 5. Hasilnya adalah 24 cm. Ini ya teman-teman, paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Luas jajar genjang ABCD adalah 66,5 cm kuadrat dan tingginya 7 cm kuadrat. Tentukan panjang alasnya. Nah, ini kebalik pula teman-teman. Yang ditanya itu adalah tentukan panjang alasnya. Nah, alasnya yang ditanya, yang diketahui luasnya. Oke, berarti kita jawab ya teman-teman. Pakai rumus apa? Pakai rumus
luas juga. Luas sama dengan alas kali tinggi. Ini ya teman-teman, rumusnya tetap ini. Nah, luasnya berapa? Kita lihat, luasnya 66,5 cm kuadrat. Nih, letakin di sini. 66,5 cm kuadrat itu letakin di bawah luas. Sama dengan alasnya kan belum tahu nih teman-teman, tulis aja lagi huruf A dikali tingginya 7 cm. 7 cm. Oke. Nah, 66,5 sama dengan A kali 7 itu adalah 7A. Nah, kita kan mau cari alasnya aja nih teman-teman. Alas itu berarti 66,5, yang ini kan teman-teman, 66,5 dibagi sama 7. Jadi hasilnya berapa? 9,5 cm kuadrat. Ingat ya teman-teman, satuan luas itu adalah cm kuadrat. Oke, paham ya sampai sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal yang ketiga nih teman-teman. Nah, soal yang ini agak panjang dikit aja deh. Hitunglah luas dan keliling jajar genjang ABCD berikut dengan AE sama dengan 16 cm, BE 12 cm, dan CB adalah 30 cm. Oke. Yang ditanya tetap sama ya teman-teman, hitunglah luas dan keliling. Nah kak, tapi sama yang ditanya, kenapa kakak bilang agak panjang? Nah, untuk menghitung luas, caranya tetap sama ya teman-teman. Nah, ini ingat gambarnya. Oke, kalau dalam kasus kayak gini, karena tingginya itu yang ini, berarti alasnya yang mana teman-teman? Bukan ini ya, tapi CB atau BC. Oke, kita hitung ya teman-teman. Jawab. Rumusnya kan luas sama dengan alas kali tinggi. Alasnya apa tadi? CB. CB itu berapa yang di sini diketahui? 30 cm dikali tingginya itu yang ini. Berarti AE kan teman-teman. Ini kan AE nih. AE berapa diketahui di soal? 16 cm. 30 dikali 16 cm adalah 480 cm kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung kelilingnya kan teman-teman. Nah, di sini yang agak sedikit panjang. Kenapa kayak gitu, Kak? Coba perhatikan. Rumus keliling itu tadi kan ditambahin nih semua sisi-sisi terluarnya. Berarti DC ditambah CB ditambah BA ditambah AD. Nah, kita udah tahu nih panjang CB 30 cm. Oke, nggak ada masalah. Berarti DA atau AD nanti juga 30 cm karena dia berhadapan nih sama panjang. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu nih panjang AB berapa, atau kita juga nggak tahu panjang DC berapa. Jadi gimana kalau kita mau notalin semuanya? Nah, panjang AB atau ini BA bisa kita cari dengan rumus Pitagoras. Kak, apa tuh rumus Pitagoras? Oke, perhatikan ya, kita ambil segitiga siku-siku yang ini. Karena kan ini diketahui tingginya. Kemudian BE juga diketahui nih, BE 12 cm. Makanya untuk mencari AB kita gunakan rumus Pitagoras. Ini dia rumusnya. Oke, rumus Pitagoras itu, Pitagoras ya, apabila ada segitiga siku-siku nih ya dengan sudut, berarti di sini 90 derajat. Sisi yang di hadapan sudut ini kan sudutnya nih kalau gambar ini. Sisi yang di hadapan sudut itu adalah hipotenusa atau sisi miring. Berarti ini adalah sisi miring. Nah, kalau dalam soal yang ini, sisi miringnya yang mana teman-teman? A, B. Karena dia sudutnya yang ini kan.
berarti yang di depan sudut adalah AB. Berarti AB ini adalah sisi miring. Kita kan mau cari sisi miring kan teman-teman? Kita mau cari panjang AB biar bisa kita jumlahin keempat sisinya ini. Dapatlah nanti hasil kelilingnya. Nah, AB itu tadi kan sisi miring teman-teman. Sisi miring itu C. Kita lihat di sini rumus C apa. Nah, C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, A-nya itu yang mana? A-nya itu adalah EB. B-nya itu yang mana? AE. Oke, jadi bisa kita cari ya. Nah, ini dia. Berarti kita mau cari panjang BA atau AB berapa? Rumusnya tadi kan udah tahu nih. Yang ini kita pakaikan karena yang ditanya itu adalah sisi miringnya atau C. Berarti rumusnya akar dari A kuadrat. A kuadrat itu kan yang ini, alas ya kan, yang bagian bawah ini nih. Berarti kalau di segitiga yang ini, alasnya itu adalah BE atau EB. BE berapa? 12. 12 nih kan teman-teman. Nah, jadi rumusnya adalah akar dari BE ditambah AE. B-nya itu kan AE nih teman-teman. Di sini kan B, kalau di sini kan AE. Jadi kita buat aja AE biar teman-teman gak bingung. Jadi BA sama dengan akar dari BE ditambah AE. Nah, sekarang kita masukin teman-teman. Angkanya berapa? Akar dari BE itu yang ini. Nah, BE itu 12. Oke, kan rumusnya ada kuadratnya. Sorry teman-teman, ini kuadratnya kurang ya. Ini berarti rumusnya 12 kuadrat ditambah AE-nya berapa? AE itu adalah 16 kuadrat. Akar dari 12 kuadrat itu kan 144 ditambah 16 kuadrat itu 256. Akar 144 ditambah 256 itu adalah akar 400 teman-teman. Akar 400 itu 20 cm. Jadi udah dapat kita panjang yang ini itu 20 cm. Berarti yang ini juga 20 cm. Nah, berarti kita udah bisa tentuin kelilingnya teman-teman. Kelilingnya itu tambahkan aja nih ke 4 sisi terluar dari sejajar genjangnya. Nah, keliling sama dengan DC ditambah CB ditambah BA ditambah AD. Berarti DC itu 20 cm ditambah 30 cm ditambah 20 cm ditambah 30 cm. Hasilnya adalah 100 cm. Oke, selesai jawabannya. Jika ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan teman-teman di kolom komentar. Sorry ya teman-teman, ini saya ulangin lagi. Ini harusnya BE kuadrat ditambah AE kuadrat sesuai sama rumus yang ini ya teman-teman. Makanya di sini dia 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Oke, itu aja yang mau saya jelasin pada materi kali ini. Nah, untuk latihan teman-teman biar lebih mahir nih, silahkan kerjakan soal berikut ini. Nah, nanti jawabannya boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Pada video selanjutnya akan saya bahas nih tentang soal ini. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.